senior, namun juga ke turnamen kelompok umur yang penuh inovasi. Di tengah gurun pasir Qatar, sebuah panggung telah disiapkan bukan hanya untuk talenta muda, namun juga untuk memperkenalkan teknologi yang berpotensi mengubah wajah perwasitan global. Ya, kita bicara tentang Piala Dunia U17 Qatar 2025. Namun, di antara inovasi FIFA dan panasnya persaingan, ada satu negara yang secara tak terduga mencuri perhatian, Indonesia. Malam ini kartu revolusioner yang menggantikan VAR hingga gelombang dukungan merah putih yang membuat warga lokal terheran-heran, serta pesan mendalam dari pelatih Garuda Muda. Inovasi FIFA, kartu FBS, menggantikan VAR. FIFA dikenal sebagai federasi yang berani berinovasi. Setelah sukses memperkenalkan goal line technology dan video assistant referee atau VAR, kini di panggung usia muda, FIFA membuat gebrakan baru, Football Video Support atau yang dikenal dengan kartu FBS. Diperkenalkan pertama kali pada Piala Dunia U17 ini, FBS Card secara resmi menggantikan sistem VAR yang selama ini digunakan. Mengapa perubahan ini terjadi? Alasannya menurut FIFA sangatlah praktis dan strategis, efisiensi dan penghematan biaya. Penggunaan VAR seringkali menelan biaya operasional yang besar yang dinilai kurang sejalan untuk diterapkan secara merata di semua turnamen usia muda, bahkan yang melibatkan negara-negara dengan sumber daya terbatas. Sistem FBS ini memiliki mekanisme yang revolusioner karena mengambil alih hak inisiasi tayangan ulang dari wasit ke tangan pelatih. Setiap tim diberikan 2 kartu challenge atau kartu protes selama 90 menit pertandingannya terlekat pada keadilan. Jika protes pelatih terbukti benar setelah tinjauan ulang, kartu challenge mereka tidak berkurang. Namun jika protes tersebut salah, maka jatah 1 kartu akan hilang. Ini adalah sistem yang menuntut kejelian dan keputusan strategis dari staf kepelatihan. Kartu FBS ini hanya dapat digunakan untuk 4 momen kunci dalam pertandingan, yang secara definitif dapat mengubah hasil akhir atau keadilan di lapangan. Keempat momen tersebut diberikan kepada pemain yang salah. FIFA menyebutnya sebagai sistem fair play for all, sebuah upaya untuk menjamin bahwa semua tim, bahkan dari negara kecil sekalipun, mendapatkan keadilan di lapangan tanpa terbebani biaya mahal implementasi VAR. Uniknya, sistem ini justru debut di turnamen kelompok umur setelah sebelumnya diuji coba di Piala Dunia U20 dan U17 wanita. Dan hasilnya diklaim memuaskan, mampu mengoreksi dan meninjau ulang banyak keputusan krusial wasit di lapangan. Jadi, jika Anda menyaksikan seorang pelatih tiba-tiba mengeluarkan kartu biru untuk protes, ketahuilah ia sedang menggunakan kartu FBS, bukan hendak berdebat. Inilah masa depan perwasitan yang dimulai dari Qatar. Beralih dari teknologi ke semangat supporter, kehadiran tim nasional Indonesia U17 di Qatar langsung menjadi magnet perhatian. Namun bukan hanya karena permainan mereka di lapangan, melainkan karena dukungan luar biasa dari para supporter di luar stadion. Jantung kota Doha yang terkenal dengan arsitektur modern dan pasarnya yang eksotis, Souk Waqif, berubah menjadi lautan merah putih. Ratusan warga negara Indonesia WNI berkumpul dalam sebuah parade, menyanyikan yel-yel kebanggaan, dan mengibarkan bendera Sang Saka di tengah gurun pasir. Parade ini digagas oleh komunitas Garuda Qatar, kelompok supporter setia yang hadir bukan hanya sebagai penonton, namun sebagai nafas bagi para pemain muda. Laporan dari media lokal dan para turis asing menunjukkan keheranan mereka. Mereka terkejut melihat sebuah negara yang secara geografis jauh dapat memiliki basis dukungan yang begitu masif dan penuh semangat di negeri orang. Suasana di Souk Waqif malam itu begitu nyata. Nyanyian, kibaran bendera, wajah-wajah penuh harap, hingga anak-anak kecil berkaos merah putih, semuanya mengirim satu pesan kuat. Dimanapun timnas bermain, dukungan Garuda tidak akan pernah padam. Parade ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi menjadi simbol bahwa Indonesia tidak hanya datang untuk berpartisipasi, tetapi datang dengan membawa kebanggaan. Timnas U17 Indonesia yang baru saja melakoni laga perdananya melawan Zambia, menurut konteks video, memang mendapat perhatian intens. Ini menunjukkan bahwa kehadiran Indonesia di panggung dunia membawa dampak yang melampaui batas-batas lapangan hijau. Di sisi lapangan, sorotan juga tertuju pada Timnas U17 yang dilatih oleh Coach Nova Arianto. Ada satu fakta menarik dan sempat menjadi perbincangan terkait lokasi pertandingan perdana mereka. Timnas Indonesia U17 bermain bukan di Stadion Megah, melainkan di Aspire Zone Pitch 7, sebuah lapangan latihan elit milik Aspire Academy.
Coach Nova Arianto mengakui bahwa pada awalnya ekspektasinya adalah bermain di stadion-stadion besar seperti saat timnas U23 atau senior bertanding di Qatar. Namun, Coach Nova menunjukkan sikap profesionalisme yang tinggi. Ia menjelaskan bahwa turnamen U17 ini memang didesain dalam format seperti festival, dan ia memilih untuk fokus pada kualitas lapangan yang menurutnya sudah sangat baik, alih-alih mengeluhkan atmosfer yang berbeda. Baginya tim datang bukan untuk mengeluh tetapi untuk beradaptasi. Namun, pesan paling menyentuh dan penting dari Coach Nova Arianto adalah permintaan kepada publik Indonesia jangan beri ekspektasi yang berlebihan kepada pemain-pemain muda ini. Ia mengingatkan, para pemain ini sedang berada dalam proses belajar menapaki tahapan penting menuju masa depan sepak bola nasional. Turnamen ini bagi Coach Nova bukanlah tentang hasil instan, melainkan tentang menempa mental generasi baru agar berani tampil di panggung global. Ia hanya meminta satu hal dari publik, dukungan tanpa tekanan. Di balik seragam Garuda, ada anak-anak muda yang sedang tumbuh dan membangun mimpi. Proses ini adalah bagian tak terpisahkan dari pengembangan mereka. Oleh karena itu, dukungan haruslah bersifat konstruktif, menghargai setiap langkah dan perjuangan mereka, terlepas dari hasil akhir yang diperoleh. Di akhir laporan berita ini, ada satu informasi penting bagi para pecinta sepak bola di tanah air. Terkait hak siar, FIFA telah mengambil alih kendali penuh penayangan turnamen kelompok umur ini. Ini menjelaskan mengapa stasiun TV nasional seperti SCTV dan Indosiar yang biasanya menjadi rumah bagi laga timnas muda tidak menayangkan pertandingan. Semua kendali siaran berada di tangan FIFA melalui platform resminya sendiri, FIFA Plus. Kabar baiknya, menonton di FIFA Plus adalah gratis. Penonton cukup mengakses situs website atau mengunduh aplikasi di ponsel. Satu-satunya syarat adalah koneksi internet yang stabil, karena seluruh laga disiarkan langsung dari Qatar dengan kualitas tinggi. Ini berbeda dengan edisi sebelumnya yang disiarkan oleh grup media tertentu di Indonesia. Kini, ke-48 pertandingan dari berbagai negara dipegang sepenuhnya oleh FIFA. Piala Dunia U17 Qatar 2025 adalah cerminan dari 3 hal. Inovasi teknologi masa depan melalui kartu FBS, semangat dan kebanggaan nasional Indonesia yang meluap di luar negeri, dan visi jangka panjang untuk menumbuhkan mental para pemain muda. Apapun hasil yang akan diraih di lapangan, satu hal sudah pasti, Garuda Muda telah membuat dunia menoleh dan membuat kita semua bangga menjadi Indonesia.